gue belajar banget dari lu saat Allah guided you, Allah guided us untuk bisa ngobrol semudah itu di channel yang sangat Muslim, sangat Islami. Yeah. Gue sih meyakini kalau lu punya hubungan yang baik dengan pencipta, Allah akan jaga hubungan-hubungan lo dengan orang-orang yang juga baik. Yeah. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, ini adalah part terakhir obrolan gue sama Coach Rene Suhardono. Nah, setiap minggunya gue janji akan selalu menghadirkan tetangga-tetangga yang memiliki value-value dan juga cerita yang mungkin saja sedang kalian hadapi dan kalian butuhkan. Kayak cerita Coach Rene kali ini. Nah, dan by the way kalau misalnya lu suka sama baju gue, jangan lupa ya untuk cek ke Tokopedia kita. Itu langsung cek di DMN official merch atau lebih gampangnya lagi foto aja QR code yang ada di sini. Karena lu bisa ngedapetin merchandise official kita dan kalian sendiri kalau misalnya udah pakai, upload dong ke social media, tag kita juga. Siapa tahu bakal kita repost. Thank you so much guys. Balik ke coach ya. So, gue ingetnya Rene Suhardono ini kan businessman, you know, like entrepreneur, startup. Lu bahkan punya perusahaan namanya Happy Five. Gue inget lu sempat present di Jogja saat itu. I was there and I thought like, wah, karena gue suka segala sesuatu yang ada double meaning gitu. Jadi pas lu ngomong Happy Five, gue kayak, this is so good. How come I didn't think of this before? You know, like Happy five working days. Happy 5 working days, guys. Oke, bagi kalian yang punya masa lalu yang sering nongkrong sama kita di dunia gemerlap, ya bukan Happy 5 yang itu. Bukan. Itu Happy 5 working days. Jadi 5 hari kerja secara, karena lo benar-benar peduli sama kebahagiaan dari employee staff gitu kan. Nah, but anyway, what happened to that? Dan bagaimana lo ketika lo udah memposisikan diri lo sebagai hijrah gitu ya? How is that with your businesses and everything? The priority changes. Priority ya. Dan priority itu is not so much about picking what you want to do. It's more about choosing what you don't want to do. Oke. Paham ya? Jadi bukan gue pengen ini, tapi lebih banyak gue sekarang punya set of value seperti ini. Kalau dia nggak masuk di situ, it's a no. Geser. Gitu. Dan waktu itu gue inget banget Daniel 2017-2018 itu paling heavy. Setelah lu haji nih ya, setelah lu pulang dari Mekah. Masih heavy. Oh itu masih heavy. Jadi 2 tahun, 3 tahun itu benar-benar energi gue itu untuk family. Untuk healing myself, rebuilding our foundation of our family, hadir penuh untuk istri gitu ya. Kami juga pindah dari tadinya tinggal di rumah jadi pindah tinggal di apartemen. Terus nggak ada mbak, gue yang ambil peran untuk I find enjoyment in cooking, so I focus on cooking, gitu. Karena kalau untuk bersih-bersih gue gak berguna. Untuk pakaian apalagi nyetrika. Aduh kalau boleh gue bayar orang aja gitu ya. Gitu itu masih sih. Tapi ada peran yang gue ya gimana. Apapun yang bisa membuat Muna merasa terbantu. Jadi fokusnya tuh di situ. Qadarullah atas izin Allah. Diminta waktu itu sama Pak Anies untuk ngurusin Ancol. Jadi ada sebagai komisaris pengawas gitu ya. Itu 1 hari lah dalam sepekan. Walaupun juga biasanya sebulan dalam sepekan itu minimal. Tapi gue komit untuk sehari dalam sepekan. Jadi sekarang gue mengatur hidup gue itu Allah provide. Gue mengupayakan aja dari hari-hari yang ada. Cuman gue mengkhususkan 3-4 hari untuk keluarga. Wow. Steep ya, banyak ya kayak. Tapi hidup bro. Ya. Jadi maksud gue nggak berlimpah ruah, you cannot nggak perlu lagi gitu. Dan you know what? I don't need that much anyway. Jadi kalau di bahasa guru-guru gue tuh keberkahan. Keberkahan itu goodness yang menelurkan goodness lain. Wow. Jadi kayak
kalau diilustrasikan guru-guru kami tuh biasanya bilang ada orang gaji 10 juta, ada orang gaji 100 juta. Tapi yang 100 juta udah pusing bayar gaji, terus tuntutan kanan kiri, macem-macem. Ya kan? Jadi 100 juta tuh gak kerasa gitu. Yang 10 juta anaknya dapat scholarship, dianya bisa dapat umroh dari perusahaan, waktu dia pas udah selesai kerja dia bisa pulang, makan di rumah, keberkahan. Ya kan? Dan itu yang gue coba upayakan, dan persyaratan utamanya menurut guru-guru kami adalah cari ilmunya. Karena apabila kau mendapatkan ilmunya, ada 3 yang kau dapatkan. Pertama, ibadah lo akan nikmat, bukan menggugurkan kewajiban. Jadi bahasanya tuh yang suka disampaikan, kayaknya temen lo deh, namanya Ustadz Abdul siapa ya? Oh iya. Kenal ya? UAS. UAS ya. Kenal lah. Dia pernah bilang, kalau Anda Muslim, sholat Anda dari tahun pertama Anda Muslim sampai tahun ke-10 masih sama, something very wrong. Ada yang salah di situ. Lo masih yang wajib-wajib aja. Ada yang salah. Kenapa? Karena sepatutnya bukan sholat itu memang sholat untuk Allah. Tapi sebenarnya Allah mendesain sholat itu untukmu. Dan lo mendapatkan kenikmatan dari sholat itu. Makanya ingin lagi. Ini Abdul Somad nih yang ngomong nih. Iya. Gila, makanya gue teman sama dia. Bijak banget ya. Iya banget. Berapa juta orang pengen ketemu. Dan itu luar biasa irinya pada saat lihat lo yang ketemu gitu. Jadi nomor 1 kenikmatan ibadah. Right. Nomor 2 rasa cukup. Karena salah satu yang ditarik paling awal oleh Sang Pencipta, dan gue ngerasain ini Daniel, rasa cukup. Lo bisa dapat ratusan juta, miliaran, and you don't feel content, enough. Lo dapat 50 juta, 10 juta, 5 juta, 1 juta, cukup, alhamdulillah. Dan yang terakhir, peluang ya untuk merasakan kenikmatan-kenikmatan yang kayaknya, for me akhirnya sekarang it's in the little things. Bener gak sih? Di obrolan lo sebelum dua-duanya sama-sama ngantuk dan akhirnya tidur. Ya kan? Omongan gak jelas saat makan. Ya kan? Diskusi debat mau makan di mana habis ini, pilih menu yang mana. Those are the one that gives meaning. Dan itu yang sekarang jadi orientasi gue ya gitu. It's not easy proses awalnya ya itu. I was rough on the edges, maybe I'm still am gitu ya. Kayak gue pernah bikin surat edaran pas gue hijrah gitu ya. Tidak boleh ada dana perusahaan dipergunakan untuk membeli alkohol atau hal-hal yang tidak diizinkan oleh agama ini. Interestingly enough Daniel, my non-Muslim friend accepted that. Partners, they accepted that wholeheartedly. I'm happy for you. Let's do what you ini. Dan akhirnya sekarang ini seberapa aktif loh di perusahaan-perusahaan lo? Gue udah alhamdulillah diselesaikan dari Ancol. I'm advising companies. Ada BUMN, ada startup. Yang biasanya kalau gue sekarang fokusnya ke tim dynamics. Jadi buat biasanya gue lihat all the problem in the organization. It's not a strategy problem. It's not a cash flow problem. It's whether you trust, you can see your fellow C-level, the leaders itu in the eye, dan mengatakan I trust you. Wow. Because I know you. You cannot trust someone if you don't know their life. Dan banyak orang yang hidupnya tuh they hold on to their chest. They don't wanna be seen as vulnerable. Karena kalau mereka tahu cerita hidup gue, I'm weak. Nah itu yang gue pengen bongkar. How can you have true trust? Gimana lo bisa ada dynamic yang sehat? Kalau lo gak kenal satu sama lain. Lo ngomongnya itu VJ Daniel ke coach. Ngomongnya itu ke direktur A, ke kepala divisi B. Bukan Daniel ke Rene. Pada saat lo mengatakan apa adanya hidup lo, your worries, your fears, things will be so much better. Benar gak sih? Itu sih. Jadi fokus gue menye-menye banget sih. Gitu. Banyak yang ngapain sih? Tapi ya memang ternyata memang dibutuhkan gitu. Gitu. So my focus lebih banyak di situ. Lagi coba nulis buku juga. I used to write buku judulnya Your Job is Not Your Career. Sekarang gue tulis ulang jadi 7 buku. Tapi baru lunas 2. Masih ada 5 buku lagi. Jadi minta doanya. Karena jadi ternyata it's not as
simple, tapi juga gue gak mau menjadikan ini it's too complex, jadi dipecah jadi 7 gitu. Gitu, and coaching. Bagaimana cara lo melihat, and this is what's interesting ya, karena gue sendiri juga ketika baca Alkitab sendiri, ternyata banyak banget values-values yang sebenarnya udah ada di Alkitab yang ditulis berapa ribu tahun yang lalu. Yes. You know what I mean? Dan itu kalau misalnya kita terapkan di dunia kerjaan, oh my goodness. Dan andaikan semua orang ngikutin ini gitu. You know? Dan gue penasaran sih kalau misalnya dari lo sendiri, berapa banyak values yang lo udah share kepada ketika lo lagi coaching dan lain-lain, itu sebenarnya Quran based. Apakah gue Quran based? Gue melihatnya begini, karena tidak ada yang tidak Quran based. Oke. It's just you don't see it that way. Banyak orang yang memilih untuk tidak melihatnya seperti itu. Bagaimana cara lo bermuamalah? Bermuamalah itu deal antar manusia, human to human, horizontal. Bagaimana kaitan lo ke sang pencipta. Gitu. Makanya I'm a sincere believer bahwa, kan banyak yang nanya, Daniel udah mualaf belum? Atau segala macam, betul ya? To me, bukan itu poinnya. Poinnya adalah bagaimana sebagai muslim kita mempunyai, ini kan banyak orang menyalah kaprahkan dakwah ya. Kata dasarnya dakwah itu ud'u. Oke. Artinya to invite. Oh. Would you invite someone you don't know to your room? To your apartment? You would not. No. So artinya apa? Yang perlu lo perbaiki itu bukan teknik public speaking lo untuk mengajak orang masuk ke dalam Islam atau menyatakan Quran seperti ini. Tunjukkan dengan adab lo aja nomor 1. So good. Perilaku lo gimana? Lo memenuhi janji gak pada saat lo bilang mau datang? Lo datang gak? Pada saat lo bilang datang jam 9, lo gak bisa, lo kasih tahu gak? Ya. Karena itu bagian dari, ya Quranik banget menurut gue. Memenuhi janji. Gitu. Karena itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang lo pikirkan, apa yang lo ucapkan, lo tuliskan, lo lakukan, itu dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi as much as I know my limitation, gue saat ini lebih fokus untuk, I fell in love with Arabic. Jadi gue lagi belajar bahasa Arab. Wow. Dan alhamdulillah Allah juga pertemukan dengan guru-guru istimewa. Termasuk yang lo ketemu itu. He's also my teacher. Oh wow. Gue juga belajar dari dia, beberapa kali kami pernah ketemu. Ya. Gitu. Itu orang gokil sih. Si UAS itu. Ya. Gitu sih Daniel. Ya. You know, I learned so much from you. Masya. Really. I learned Likewise. so much with your values and everything. Gue benar-benar kayak ngerasa hari ini gue bisa dapat sebuah perspektif yang Likewise. banyak banget yang baru gitu ya. Now, gue penasaran sih coach. Kenapa banyak perpisahan antara agama? You know, like I feel kita berdua duduk di sini, kita berdua duduk dikasih solusi, kita berdua bisa ngobrol about anything and everything. We went through so many crap in life, you know what I mean? Like kita sendiri juga ketemu so many good values yang kita sendiri juga bisa excited about. But what does it take ya? Kalau misalnya dari kacamata lu gitu ya, untuk akhirnya orang-orang kayak lu sama gue di luar sana bisa duduk nongkrong lebih banyak seperti ini gitu? That's a very good question. I never really put much thought on that. Dan gue juga bersalah karena lebih banyak komplain gitu ya. Kenapa kok begini? Kenapa begitu gitu ya? Because it's the easiest to do is to complain, right? Gue belajar banget dari lu saat I don't know, it was just easy. Allah guided you, Allah guided us untuk bisa ngobrol semudah itu di channel yang sangat Muslim, sangat Islami. Dan ya, viewership itu bukan ukuran ya.
Tapi maksud gue jutaan, udah 3 juta lebih melihat itu. Dan mayoritas mengatakan hangat. So actually kita aja jadi orang-orang pertama aja sih Daniel. Ya, yang meresikokan dipersepsikan apapun gitu. Karena pada ujungnya gini, whatever differences that we may have, ujungnya nanti the judge is Allah, betul gak sih? Tapi gue nggak pada posisi untuk mempersekusi lo, sebagaimana lo juga nggak perlu mempersekusi gue dong. Ya kan? Kita kan punya judgment about anything. Tentang makanan yang enak nggak enak aja bisa ribut gitu ya. Perkara paling remeh bisa diributin. Apalagi perkara yang memang pelik. Seperti memang ada, ya inilah bagaimana interpretasi tentang the words of Allah gitu kan. Nah ini yang menurut gue where guidance come. Gue sih meyakini kalau lo punya hubungan yang baik dengan pencipta, Allah akan jaga hubungan-hubungan lo dengan orang-orang yang juga baik. Tapi kalau hubungan lo buruk, jangan-jangan itu indikator kenapa kau diberikan orang-orang yang kanan kirinya bisanya cuma marah-marah aja. Gitu. Dan let's just move away. Let's do what we do. Continue this conversation. I would really like to meet Mrs. Daniel Mananta juga. My respect to her. Si Viola I heard so much good story from Dewi Sandra gitu ya tentang dia, and I would really like to bring my wife untuk ketemu, because that's the idea of bertetangga yang baik gitu kan. We'll invite you. Iya, or we invite you gitu. Dan ini yang udah ditetapkan oleh founding fathers kita kan. Iya kan? Sebenarnya tinggal kita terusin aja. Akan selalu ada yang merasa mudah untuk mengkotak-kotakan. Karena mudah duitnya, itu jadi ladang penghidupannya. Atau it's just fun. Kenapa? I got all the attention. You know the limelight story that you told. Dikasih solusi kalau ada yang belum tontonnya. Gitu. Dan gue malah dapat sekarang ya udah kita jalani aja gitu. Dan kalau ini benar akan ditunjukkan kok jalannya gitu. Sesimpel itu sih. Dengan lo gak datang. None of that would happen. Tapi the other good part would also not happen. Bener gak sih? Jadi emang when we decide to move, when we decide to do something, there will always be those who support, those who disapprove, actively disapprove, and neutral. Ya kan? Pegang kalau gue sih hudan, guidance itu is only from Allah. Ya kan? Apakah Daniel, Rene, kawan-kawan yang mendengarkan ini akan memperoleh guidance dari Sang Pencipta? Wallahu alam. Tapi tugas kita memantaskan diri saja. Dan salah satu cara yang memantaskan diri yang bikin Sang Pencipta senang adalah kita gak berbantah-bantahan. Iya gak? Kalau kita gak sepakat, oke, lo punya opini itu, lo punya opini ini. Let Allah be the guide, be the judge later. Tapi kan bukan hari ini artinya gue hanya mau berteman sama Daniel kalau sudah mualaf. Wow. Iya gak? I would miss so much dengan gue mempunyai perspektif seperti itu. Sebaliknya, kalau Daniel mengundang hanya dalam konteks orang-orang tertentu saja, you would miss so much. Nah, keterbukaan ini yang menurut gue kita perlu jaga sih gitu. I understand your anger. I too feel that gitu. Banyak yang bahkan yang sama-sama Islam pun juga punya opini yang berbeda-beda. So it's just part of differences. Tolerance itu should be the child of compassion. Wow. There are things that we should tolerate. There are things that we can never tolerate. Never tolerate. Hatred towards other human being. Ya kan, mempersamakan satu orang dengan perbuatannya. Jadi karena Daniel pernah cemberut sama gue, Daniel tuh jahat. Something wrong. Itu kita gak bisa tolerate gitu. But most of the time, as human, we are given fitrah untuk compassionate towards each other. Fitrah itu apa? Fitrah is the basis, the default setting. Okay. Of human itu compassion. Kalau ada orang nangis,
kita kenapa ya? Ya. Benar gak? Nah ini cek ya. Karena kalau kadang-kadang kita gak peduli, ya kan, hati ini udah semakin, makanya Sang Pencipta suka bilang apa hati lo ada kuncinya. Jadi keras. Kalau udah seperti itu, ku buat lebih keras lagi. Pada saat orang nangis, pada saat orang susah, lo gak susah. Tapi pada saat orang seneng, lo meradang. Itu ngeceknya bukan buat orang lain, tapi buat diri lo aja. Nah kalau itunya udah kena, hati-hati. Karena jangan-jangan lu malah menantikan keributan selanjutnya. Itu indikasi yang sangat buruk. Karena gue khawatir pertanggungjawaban lo akan sangat sulit kepada Sang Pencipta nanti. Jadi yuk kita sama-sama lembutkan hati kita gitu. Iya kan? Dan kembali ke fitrah kan makanya. Itu aja sih. Thank you. My pleasure. Coach. My prayer to you. Insya Allah teruskan inisiatif baiknya. Kita dinner bareng sama istri nanti. Insya Allah. Dan ya mudah-mudahan pas nanti gue ke rumah lo bisa pajang ini. Thank you so much ya. Ini merchandise exclusively hanya, gak usah dibuka sih, itu ada di situ. Bentuknya seperti itu. Gitu ya. Isinya seperti itu kok. Jadi, but basically gue ngerasa dengan apa yang udah terjadi, lu ngelewatin api di dalam pernikahan lo, di rumah lo, and yet sekarang apinya stay di dalam sini untuk menjadi cahaya bagi tetangga-tetangga yang lainnya. Kayak gitu. And I think seriously like thank you so much for your story, your vulnerability. Dan gue benar-benar I feel so encouraged by it. Ini adalah salah satu, gue ngerti sekarang kenapa di hati gue pengen ngundang lu banget gitu. Masya Allah. Ini karena adalah salah satu pertanyaan gue dari 1,5 tahun yang lalu. 1,5 tahun yang lalu gue sempet nanya sama istri gue ngobrol gitu. Siapa ya seseorang yang mengakui bahwa dia pernah bermasalah di pernikahannya karena selingkuh. Tapi diselamatkan dan memberikan harapan ke orang-orang banyak bahwa selingkuh bukan ketahuan selingkuh atau mungkin perzinahan di dalam sebuah pernikahan ketika lu udah bertobat itu bukan akhir dari segala-galanya gitu. Masih ada harapan kalau misalnya lu berpegang terus sama Tuhan. Dan lu adalah jawaban dari doa gue 1,5 tahun yang lalu. That's what I said to my wife. Thank you so much. I hope dimaafkan untuk semua kesalahan yang gue ucapkan. Kalau ada yang menyinggung juga gue minta maaf. Tapi I'm so happy bisa ngobrol di sini. I feel hangat aja sih. Jadi ngalir aja. Ya mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahan yang muncul dari sini. Amen. Bismillah ya. Amen brother. Thank you ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa menginspirasi kalian juga untuk sebagai tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Yes. Bye you guys. Thank you so much. See you next week.